Hello everyone, welcome to the Intan Channel. Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Video ini merupakan video lanjutan dari video Simple Present Tense Part 2. Jadi di video ini teman-teman akan belajar membuat kalimat positif, negatif, dan tanya dalam bentuk kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja dalam bentuk simple present tense. Selamat belajar! Yang pertama, kita akan belajar membuat kalimat positif dalam bentuk simple present tense, kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja. Untuk susunan kalimat positif, diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb one yang ditambah s atau es, lalu diikuti dengan complement. Kita lihat tabel berikut. Jadi di tabel tersebut sudah ada catatan-catatan penting yang perlu teman-teman pahami ya. Jika subjek yang dikatakan adalah I, you, they, we, atau lebih dari satu nama orang ataupun lebih dari satu kata benda, maka teman-teman hanya perlu menggunakan verb one, kata kerja dalam bentuk pertama, tanpa ditambah s atau es. Kemudian jika subjek yang teman-teman ingin katakan atau tulis itu adalah she, he, it atau satu nama orang, maka teman-teman perlu menambahkan s atau es pada bentuk kata kerja pertama tersebut. Jadi verb one ditambah s atau es. For example, langsung saja kita lihat contoh yang pertama. I wake up at 6 o'clock. Jadi karena subjeknya adalah I, maka untuk kata kerjanya hanya menggunakan verb one tanpa ditambah s atau es. Menjadi I wake up. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. She wakes up at 6 o'clock. Karena subjeknya adalah she yang merupakan satu orang, maka untuk kata kerjanya perlu ditambah s menjadi she wakes up. Kita lihat contoh yang ketiga. They drink a glass of milk every morning. Mereka minum segelas susu setiap pagi. Jadi drink di sana tidak ditambah s ataupun es karena subjeknya adalah they. Lalu kita lihat contoh yang keempat. He drinks a glass of milk every morning. Di sini drink ditambah s karena subjeknya adalah he. Penggunaan akhiran s dan es dalam kalimat simple present tense yang menerangkan fungsi orang ketiga tunggal seperti she, he, it yang mengikuti kata kerja atau verb adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat tabelnya dulu ya. Dari tabel tersebut, teman-teman bisa melihat ada beberapa aturan atau rules dalam penambahan s atau es pada kata kerja atau verb. Kita lihat yang pertama. Most verbs take s in the third person singular. Jadi kebanyakan kata kerja itu ditambahkan s setelah kata ganti orang ketiga, yaitu she, he, it. Seperti work menjadi works, dance menjadi dances, read menjadi reads, speak menjadi speaks. Kita lihat aturan yang kedua. Verbs ending in ss, sh, ch, x, and o take es. Jadi kata kerja yang diakhiri oleh s, sh, ch, x, dan o, maka kata kerja tersebut perlu ditambah es. Teman-teman bisa langsung lihat contohnya ya, seperti wash menjadi washes, kemudian watch menjadi watches. Jadi kata-kata yang diakhiri oleh ss, sh, ch, dan juga x serta o, maka perlu ditambah es untuk kata kerjanya.
Untuk rule yang ketiga, kita lihat verb endings in a consonant plus y, drop the y and take ies. Jadi untuk kata kerja yang diakhiri oleh konsonan kemudian diikuti dengan huruf y, maka huruf y tersebut diganti dengan i lalu ditambah dengan es. Contohnya study, belajar. Jadi diakhiri oleh huruf konsonan D dan diikuti dengan Y, maka huruf Y tersebut diganti dengan I kemudian ditambahkan ES menjadi studies. Kita lihat rule yang keempat ya, verbs ending in a vowel plus Y take S. Jadi kata kerja yang diakhiri oleh huruf vokal dan diikuti dengan huruf Y hanya perlu ditambah dengan S. For example, play. Kita lihat play, bermain. Jadi dia diakhiri dengan huruf vowel dan Y, jadi diakhiri dengan huruf A dan Y itu hanya perlu ditambahkan S menjadi plays. Teman-teman bisa lihat contoh kata kerja lainnya ya pada tabel ini, yang mana yang perlu ditambah S ataupun ES. Teman-teman juga bisa berlatih di rumah membuat kalimat dengan kata-kata kerja yang ada di tabel tersebut ya. Selamat berlatih. Berikutnya, kita akan belajar membuat kalimat negatif simple present tense dalam kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Adapun susunan kalimat negatif dalam simple present tense dalam kalimat verbal yaitu subject, lalu diikuti dengan do atau does, ditambah not. Dan di sini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1, lalu ditambah dengan complement. Teman-teman bisa lihat tabel berikut ya. Jadi untuk subjek I, you, they, we atau lebih dari satu orang menggunakan do not atau disingkat dengan don't. Lalu diikuti dengan verb 1. Kemudian untuk subjek she, he, it atau satu orang atau kata benda menggunakan does not atau disingkat dengan doesn't, baru diikuti dengan verb 1. For examples, kita lihat contoh yang pertama, I don't wake up at 6 o'clock. Saya tidak bangun jam 6 pagi. Jadi I menggunakan don't, kemudian diikuti dengan verb 1 yaitu wake up. Kita lihat contoh yang kedua, she doesn't wake up at 6 o'clock. Untuk subjek she di sini menggunakan doesn't, lalu diikuti dengan verb 1 yaitu wake up. Dan kita lihat contoh yang ketiga, sama seperti dengan yang pertama. They don't drink a glass of milk every morning. They diikuti dengan don't, lalu diikuti dengan kata kerja verb 1. Jadi they don't drink a glass of milk every morning. Kemudian kita lihat contoh yang keempat, he doesn't drink a glass of milk every morning. Karena subjeknya he, maka menggunakan doesn't dan diikuti dengan verb 1 drink. He doesn't drink a glass of milk every morning. Jadi teman-teman bisa mengatakan do not atau don't maupun does not atau doesn't. Berikutnya kita akan belajar membuat kalimat tanya dalam bentuk simple present tense kalimat verbal, yaitu menggunakan kata kerja ya. Adapun susunan kalimat dalam kalimat tanya dalam bentuk simple present tense kalimat verbal yaitu diawali dengan do atau does, kemudian diikuti dengan subject, lalu diikuti dengan verb 1 tanpa ditambah s ataupun es, lalu diikuti dengan complement. Teman-teman bisa lihat tabel berikut ya. Jadi untuk penggunaan do atau does sama seperti penggunaan doesn't dan juga don't. Nah, untuk subjek I, you, they, we atau lebih dari satu orang itu menggunakan do ketika bertanya. Kemudian she, he, it ataupun satu nama orang atau satu kata benda itu menggunakan does ketika bertanya. Teman-teman bisa lihat tabel agar lebih paham ya. For examples, kita lihat contoh yang pertama. Do you wake up at 6 o'clock? Apakah kamu bangun jam 6?
Jadi you di sana menggunakan do ketika bertanya dan posisinya ada di depan ya. Do you wake up at 6 o'clock? Dan kata kerjanya tetap menggunakan verb 1 tanpa ditambah s atau es. Kita lihat contoh yang kedua. Does she wake up at 6 o'clock? Apakah dia bangun jam 6? Jadi karena subjeknya she, maka ketika bertanya kita menggunakan does. Dan kita lihat contoh yang ketiga. Do they drink a glass of milk every morning? Apakah mereka minum segelas susu setiap pagi? Jadi karena subjeknya adalah they, maka kita menggunakan do ketika bertanya. Do they drink a glass of milk every morning? Dan kita lihat contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Does he drink a glass of milk every morning? Apakah dia minum segelas susu setiap pagi? Jadi karena subjeknya he, maka kita bertanya menggunakan does. Jadi dalam kalimat tanya, untuk kata kerja kita tetap menggunakan verb 1 tanpa ditambah s atau s dan diawali dengan do atau does. Di video ini teman-teman sudah belajar membuat kalimat positif, negatif, dan tanya menggunakan simple present tense dalam kalimat verbal. Jadi teman-teman sudah belajar menggunakan kata kerja yang mana yang perlu ditambah s dan juga es. Teman-teman juga sudah berlatih membuat kalimat positif, negatif, dan tanya. Tetap berlatih ya agar teman-teman tidak lupa dengan penggunaan simple present tense. Teman-teman bisa membuat kalimat dengan kata kerja lainnya, baik dengan ditambah s atau es sesuai subjeknya ya. Dan juga teman-teman jangan lupa selalu gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian selalu update video-video terbaru dari channel ini. Thank you.